Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari tentang poster digital. Sebelumnya kita telah mempraktikannya terlebih dahulu ya, sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa teorinya mengenai poster digital atau yang biasa kita kenal dengan e-poster. Nah, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan mempelajari tentang poster digital. Kenapa harus poster digital? Terus bagaimana cara membuatnya? Apa saja aplikasinya? Dan apa saja keuntungan dari poster digital kita akan pelajari secara ringkas pada pembelajaran kali ini. Nah, pertama, ya mungkin kita sering berpikir kenapa sih harus poster digital? Kan saya lebih suka mewarnai, kan saya lebih suka menggambar. Ya, karena kita pelajarannya TIK, jadi kita ubah pemikiran kita dengan poster digital. Ya, saya tidak melarang kalian buat poster secara manual ya, menggambar, karena saya juga suka menggambar. Nah, tapi kenapa harus poster digital? Yang pertama, informasi ya saat ini itu serba digital. Bangun tidur, orang-orang pasti mencari HP ya. Dengan benda kotak kecil tersebut kita bisa mengakses informasi ya, bahkan informasi yang jauhnya ribuan kilometer ya. Makanya kita pernah mendengar ya berita tentang Palestina, padahal Palestina itu jauh dari Indonesia, tapi karena adanya informasi yang serba digital dan cepat, maka tentu informasi itu harus tersampaikan lebih cepat lagi. Nah, yang kedua, ya tadi masyarakat, ya itu mungkin termasuk kita juga lebih suka menggunakan gadget ya seperti handphone, laptop ketimbang koran, ya ketimbang surat kabar lainnya. Ya bahkan ada beberapa juga sudah menggunakan gadget ya sebagai alat pencari informasi atau berita. Ya, apalagi kalau udah megang HP misalkan main game, wah itu kadang lupa waktu. Nah, kenapa nyambung ke poster digital? Ya, karena poster digital itu bisa diakses menggunakan gadget, ya entah HP, laptop, ya atau televisi juga bisa, ataupun internet itu bisa mengakses poster digital. Nah, yang ketiga, mengikuti tren kekinian. Ya, orang-orang zaman sekarang nih itu lebih suka hal-hal yang serba digital. Nah, makanya poster digital ini sangat penting. Apalagi orang-orang udah pegang HP semua kan. Mungkin kalian juga HP-nya lebih bagus dari saya. Nah, karena HP ini ya apalagi murah meriah, bahkan dengan 1 juta pun kita punya HP yang sangat luar biasa, maka kita harus ikuti tren ini supaya tidak tertinggal oleh zaman. Dan yang terakhir, ya lebih ramah lingkungan ketimbang poster-poster yang dicetak. Kenapa? Ya satu, kita tidak membutuhkan kertas, yang mana kertas kita sudah ketahui dibuat oleh perusahaan yang menggunakan kayu-kayu atau pohon-pohon. Nah, meskipun ada beberapa kertas yang dibuat dari misalkan daur ulang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan mengkonsumsi pohon. Nah, karena digital hanya dari HP, dari laptop disebarkan melalui jalur atau jaringan digital, makanya insya Allah akan lebih ramah lingkungan. Nah, ya selanjutnya alasan yang kelima, ya lebih mudah digunakan. Maksudnya apa? Ya karena tadi dari HP dikirim ke aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan ke Instagram Story ya. Kita bikin story, aku bikin poster nih. Selamat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Terus
kita taruh di story Instagram, taruh di status WhatsApp, di posting di Facebook dan lain sebagainya, atau bikin tweet di Twitter. Jadi lebih mudah digunakan ya ketimbang dengan poster-poster yang besar. Nah ini akan lebih sulit ya, kita harus bawa kemana-mana ya, belum capeknya, belum ngeprintnya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya nomor 6, kenapa harus poster digital? Karena ketika kita membuat sendiri itu kita bisa sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Oh saya suka warnanya hitam, oh saya bikin posternya backgroundnya warna hitam, latar belakangnya warna hitam, tulisannya warna putih. Oh, nah seperti itu ya. Yang ketujuh ya tadi, karena kita dapat buat sendiri, asal kita punya HP handphone dan kreativitas yang tanpa batas, maka poster apapun bisa kita buat ya, dari poster kegiatan 17-an nanti ya, poster kegiatan mau masuk sekolah, libur sekolah, mau ujian sekolah, itu bisa kita buat sendiri. Yang pastinya pembiaya yang dari biaya ini lebih murah cara buatnya. Kita tinggal download saja ya di App Store atau di Play Store untuk handphone ya, tanpa biaya ya, cuma modal data kuota atau wifi. Kita bisa download aplikasinya, kita buat sendiri. Nah itu tentu lebih murah ketimbang kita harus pergi ke percetakan ya, belum ongkosnya ke sana, belum ongkos cetaknya ya, belum nanti sebelum sana nyemil dulu. Nah itu akan lebih mahal. Nah, makanya poster digital itu pembuatannya lebih murah. Nah, poster digital atau e-poster dapat berbentuk misalkan undangan atau ucapan selamat. Ya, undangannya bisa undangan ulang tahun, undangan pernikahan, ya, undangan syukuran. Ini sudah digital. Oh, keren. Jadi kalian nggak perlu, misalkan ada yang sunatan nih teman kalian, nggak perlu tuh nganterin satu-satu ke rumah. Ya, sebar aja lewat WhatsApp ya di grup. Twing, semua sudah terkirim. Ya bisa juga ucapan selamat, misalkan ada guru kalian yang baru nikah, kalian bikin ucapan selamat nih pakai e-poster biar greget. Atau ada saudara kalian ya punya sepupu atau keponakan yang baru lahir, bikin ucapan selamat lahiran. E-poster ini sangat banyak ya nanti. Nah, selanjutnya e-poster juga bisa berbentuk dengan hal-hal yang berbau kegiatan ya, 17-an lah, Maulid Nabi, atau misalkan hari libur atau hari besar lainnya. Yang selanjutnya juga bisa kalian pakai untuk praktik entrepreneur ya. Misalkan saya punya atau saya mampu membuat truk-trukan ya, truk-truk miring dari papan. Terus kalian mau jual, kalian bikin flyer dulu ya, bikin posternya dulu. Posternya menjelaskan barang-barang kalian ya, seperti iklan dalam bahasa Indonesia ya, kalian sebar lewat WhatsApp. Saya yakin pasti banyak yang akan melihatnya nanti. Nah, e-poster dapat dibuat menggunakan beberapa peralatan ya, perangkat, contohnya handphone yang pernah kita praktikkan ya, menggunakan handphone dan komputer. Nah, kalau untuk komputer nggak akan saya jelaskan karena nanti takutnya kalian pusing. Jadi kita pakai handphone saja yang sudah kalian biasa gunakan sehari-hari. Nah, e-poster ya atau poster digital dapat diakses ya, dapat dilihat pada beberapa platform media sosial ya, ada Instagram atau IG, Facebook ya, atau FB, WhatsApp atau WA atau WhatsApp, dan Pinterest. Nah ini cuma beberapa contoh saja ya. Kalau di Instagram e-poster bisa kita lihat di status atau di postingan ya, di story ya. Di Facebook, IG dan Facebook ini nyambung ya, bisa kita lihat di story-nya, di
postingannya. Kalau di WhatsApp bisa kita share berbentuk pesan atau di status WhatsApp. Kalau di Pinterest kita bisa share pada orang-orang lain. Ya, jadi kita bisa mengambil ide-ide poster ini dari keempat platform ini atau aplikasi ini. Ya, ini khususnya untuk yang media sosial. Nah, ada beberapa aplikasi yang untuk membuat poster digital. Di Android kita bahas dulu ya. Jadi setelah Android kita akan bahas aplikasi editor yang bisa digunakan di laptop atau komputer. Nah, untuk Android ya bisa juga pakai iOS. Ya, iOS itu yang HP-nya gambar apel kegigit. Yang pertama ada Canva, ada Pixel Lab yang pernah kita coba ya, praktekkan menggunakan Pixel Lab membuat ucapan selamat Idul Fitri. Yang selanjutnya ada Posters dan ada Poster Maker. Ya, keempat ini bisa kalian unduh, bisa kalian download ya di Play Store atau App Store. Yang punya HP Apple kegigit bisa cari di App Store. Untuk ini ada versi gratisannya ya, meskipun tidak selengkap versi berbayar, namun untuk yang gratisan ini juga sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya ya aplikasi editor di Android untuk membuat e-poster ada Trello, ya Adobe Spark, ada Postwrap, sama Poster Labs. Nah, ini masing-masing aplikasi ini punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi silahkan kalian gunakan sesuai yang apa kalian sukai. Ya, karena saya tidak memaksakan kalian nanti saya diajarin cuma Pixel Lab, ya udah pakai Pixel Lab aja. Ya, silahkan kalian coba-coba daripada kalian mainan game. Ya, lama-lama mainan game sampai lupa waktu. Nah, buat poster ini lebih produktif kok. Yang bisa nanti ujung-ujungnya bisa berbuah rupiah. Nah, selanjutnya ada aplikasi editor yang bisa kita pasang di komputer atau di laptop. Yang pertama ada Corel Draw yang ikonnya warna hijau ini. Terus ada Corel Photo Paint, ya, sama-sama dari Corel dua-duanya. Terusnya ada Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop, ya, dua-duanya dari Adobe. Empat yang populer ya yang tadi merupakan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Nah, selanjutnya ada empat lagi ya, ini contohnya ada Inkscape, ada Vector, ada SK1, dan ada Affinity Designer. Ya, sama ini untuk membuat poster-poster digital. Ya, bisa nanti kalian tambahkan dengan foto, tulisan, bentuk-bentuk, maupun gambar-gambar lainnya, misalkan gambar pemandangan, yang gambar yang bisa kita jadikan sebagai latar. Nah, keuntungan ketika kita bisa atau mampu membuat e-poster antara lain, satu, ya, ketika kita mau ada sesuatu mudah, cepat dan murah ya, karena kita kerjakan sendiri, edit sendiri, sebarkan sendiri. Apalagi kalau ada wifi ya, ada wifi ini akan lebih memurahkan ya. Nah, kalian bisa sambil duduk ya untuk membuat e-poster yang nggak perlu bolak-balik sana sini. Yang kedua, sesuai selera pembuat. Ya, kita mau buat yang seperti yang kita mau itu nggak masalah. Ya, karena kita yang buat sendiri loh. Yang ketiga ya karena kekinian. Ya, orang-orang sekarang lebih suka buat e-poster ketimbang poster-poster yang dicetak. Yang terakhir, nanti ketika kalian mampu membuat e-poster dan bagus hasilnya, ini banyak orang-orang yang mengiklankan jasanya. Jadi banyak orang yang diminta untuk membuat e-poster ya, misalkan untuk undangan
ulang tahun, undangan sunat, ya, undangan pernikahan. Ini satu poster ya, misalkan kita ambil 50.000. Nah, lumayan kan, kalian nggak butuh uang banyak-banyak dan nggak capek, mungkin cuma sejam selesai dapat 50.000. Bayangin kalau sebulan kalian punya 4 pesanan, itu udah dapat 200.000. Ya berarti kalian udah bisa ngejajanin diri sendiri sama ngejajanin orang tua, ya minimal bakso gitu kan. Nah itu adalah keuntungan buat e-poster sendiri. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurangnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.